Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban. Uh, Dalam kesempatan ini saya akan mengulas sedikit tentang turuqut tadris fi madah lughah al-arabiyyah li ghairi natiqina biha. Jadi ini kajian ini, pembahasan ini dikhususkan kepada teman-teman ustadz-ustazah di pondok pesantren ataupun teman-teman guru mata pelajaran bahasa Arab yang ada di madrasah-madrasah. Semoga penyampaian saya ini nanti sekiranya bisa memberikan kita manfaat dan bisa menjadi penambahan ilmu insyaallah. Teman-teman semua, banyak diskusi-diskusi ataupun dialog dalam seminar-seminar ataupun hanya pembahasan-pembahasan dalam sebuah majelis terkait dengan metode pembelajaran bahasa Arab. Sehingga muncul sebuah pertanyaan yang sangat menarik untuk dibahas. Mahiya thariqah al-munasibah fi tadrisil lughah al-arabiyyah? Apa metode yang paling tepat? Apa metode paling jitu? Metode yang paling sesuai untuk kita terapkan dalam mengajar bahasa Arab sesuai dengan kultur kita yang ada di Indonesia ini dan khususnya kepada mubtadiin ataupun pemula. Jadi sebenarnya ini pertanyaan, kalau kita ingin mencari jawabannya, pada hakikatnya jawaban itu sudah ada pada diri kita sendiri sebagai seorang guru. Selama ini kita mengajar bagaimana? Nah, tentunya kita menemukan banyak kebingungan-kebingungan berdasarkan dengan penerapan perangkat pembelajaran ataupun pembuatan RPP yang ada di sekolah-sekolah kita, baik itu di pesantren ataupun di madrasah. Kita bingung, ini bagaimana seharusnya mengajar bahasa Arab dari sekian banyak metode pembelajaran bahasa Arab itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya metode pembelajaran bahasa Arab itu sangat banyak. Thariqah al-mubasyarah, thariqah sam'iyah safawiyah, sam'iyah basariyah, ilqaiyah, qawaid wat tarjamah dan sebagainya macamnya. Mana yang cocok untuk kita lakukan? Nah, kalau kita bertanya metode apa yang paling jitu untuk kita mengajar, ada 3 hal yang harus kita pahami terlebih dahulu. Sehingga nanti dari 3 hal ini kita bisa tahu apa sebaiknya kita lakukan di saat kita mengajar. Yang pertama adalah ghardu ta'lim, tujuan pembelajaran. Di saat kita mengajar dalam pertemuan itu di sebuah kelas, apa yang kita inginkan dari siswa-siswa kita ataupun murid-murid kita. Ini harus kita tetapkan terlebih dahulu. Dalam kita mengajarkan satu judul materi, apa yang kita inginkan dari mereka. Nah, secara umum pembelajaran bahasa itu memiliki 4 karakter. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan maharoh namanya. Dalam bahasa Indonesia ada membaca, kemudian bahasa Arabnya qiraah, bahasa Inggrisnya reading, kemudian mendengar, istima, listening, kalam, berbicara, speaking. Kemudian ada menulis, bahasa Arabnya kitabah dan bahasa Inggrisnya writing. Jadi ada 4 maharoh ataupun 4 karakter. Nah, kita harus pilih apa yang kita inginkan. Maksudnya salah satunya dalam tujuan pembelajaran kita. Bahkan bahasa Arab itu lebih luas lagi, sehingga dalam pesantren itu banyak ditemukan pembelajaran-pembelajaran pendukung. Ada imla, insya, mutalaah dan sebagainya macamnya. Bahkan pembelajaran mata pelajaran mahfuzat, hadis, tafsir itu juga mendukung untuk pembelajaran bahasa Arab. Sehingga di dalam penguraian syarahnya selalu ada dimunculkan mufrodah al-jadidah. Itu dijadikan sebagai penguatan bahasa. Nah, yang pertama itu tadi harus kita perhatikan apa yang kita inginkan dari murid-murid kita. Tujuan pembelajarannya itu harus kita tetapkan terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kedua, kondisi kelas kita.
Nah, ini merupakan hal yang perlu kita perhatikan. Apakah kondisi sekolah kita itu ataupun kondisi kelas kita itu cukup memiliki media, atau kita tidak memiliki banyak media pendukung sesuai untuk penerapan metode. Jadi contohnya seperti ini kan, kita ingin mengajarkan tentang bilangan dalam bahasa Arab, urutan bilangan, al-ula, wasaniyah, wasalisah, warrabiah. Kemudian di situ ada judulnya tentang sa'ah, judulnya tentang jam. Sementara di kelas itu tidak ada jam. Nah, apakah kita mampu untuk mendatangkan media? Seperti yang kita ketahui bahwasanya media itu dalam bahasa Arabnya disebut dengan wasailu ta'limiyah. Mafhum daripada wasailu ta'limiyah adalah kullu alatin wa ahwalin allati istakhdamahal mudarris liwusulati ila aghradi ta'limiyah, sebagai pendukung pembelajaran. Nah, begitu juga kondisi kelasnya itu, apakah berdiri, apakah duduk. Mungkin saja di kelas kita tidak ada kursi, tidak ada meja, kan kita menyesuaikan. Atau kita mengajarnya di ruang terbuka, di aula ataupun di masjid, di musola atau di halaman kelas. Itu harus kita ketahui terlebih dahulu bagaimana kondisi di saat kita mengajar. Atau kelas kita itu bersampingan, maksudnya bersampingan dengan kelas lain. Maksudnya pembatasnya hanya sebuah tirai begitu. Kan bisa saja itu terjadi. Ya, dengan segala kekurangan kita lah di berbagai sekolah ataupun pondok pesantren pada umumnya. Jadi kondisikan dulu kelas kita bagaimana. Kita tidak sembarangan menentukan sebuah metode kalau kita tidak memastikan kondisi kelas itu. Bisa saja satu metode yang akan kita terapkan tidak kondusif dengan keadaan kelas kita. Nah, ini yang kedua tadi adalah kondisi kelas. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah kudroh, kemampuan kita sebagai guru. Nah, banyak sekali muncul metode-metode yang kreatif, bahkan yang terdapat di dalam bahasa Inggris. Ada picture and picture, ada boomstorming atau sebagai macamnya lah, ada berkaitan dengan kartu kalau dalam bahasa Arabnya bitokoh. Nah, pertanyaannya, walaupun itu strategi kekinian, maksudnya metode kekinian, apakah kita mampu untuk menerapkannya? Nah, kemampuan kita itu harus kita perhatikan. Nah, begitu juga dengan kondisi kesehatan kita mungkin. Di saat kita mungkin ada gangguan kesehatan, kita tidak bisa berdiri, kemudian untuk berbicara pun kita agak sulit, mungkin kita dalam keadaan sakit ataupun demam, kita harus tahu itu kondisi kita. Atau mungkin kita tidak bisa mengeluarkan suara keras. Nah, kita tidak bisa mengeluarkan suara keras di saat lagi mengajar. Nah, itu harus kita perhatikan. Makanya di situ ada penyesuaian diri. Nah, ini ketiga syarat kita menurut saya, sehingga kita bisa menemukan sebuah metode yang tepat sesuai dengan keadaan kita, ya berdasarkan tujuan pembelajaran tadi, kemudian kondisi kelas kita dan kondisi diri pribadi kita sendiri sebagai seorang guru pengajar. Sehingga nanti setelah yang ketiga ini kita menemukan sebuah cara. Nah, maksudnya strategi. Inilah yang dinamakan dengan istratijiyah fi ta'lim, istratijiyah fi tadris, strategi dalam mengajar. Kita tidak bisa mengikuti sebuah metode, namun kita punya cara tersendiri. Inilah yang dimaksudkan dengan istratijiyah. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya likulli thoriqah mazaya wa nuqsos, itu sudah pasti, tidak ada metode yang sempurna. Nah, sebagai penutup saya ingin menyampaikan, secara umum di pondok pesantren modern ataupun pondok pesantren terpadu lebih mengacu kepada karakter berbicara ataupun maharah kalam. Makanya dituntut kita sebagai seorang guru untuk banyak munakasyah, tanakas ketika kita mengajar. Ya seperti yang kita ketemukan di pesantren-pesantren modern pada umumnya. Ketika guru masuk kelas, sebelum memulai pembelajaran, ada interaksi dengan
peserta didik, ada interaksi dengan murid di kelas, menanyakan kabar, kaifa halukum, sobahul khair, kaifa asbahtum. Kemudian menanyakan kepada personal murid, kaifa haluka akhi, hal akal tahada sobah, maza takul hada sobah. Kemudian kita menanyakan madza darsukumul ana atau madza darsunal ana. Kemudian murid kita menjawab darsunal ana al-lughatul arabiyyah. Kemudian kita tanya lagi, hal darsunal ana al-lughatul al-inziliziyah? Santri kita menjawab, murid-murid kita menjawab, la bal darsunal ana al-lughatul al-arabiyyah. Kemudian kita menanyakan tentang tanggal, fi ayyi tarikhin nahnul ana minas sanatil miladiyah. Kemudian dijawab lagi. Selanjutnya kita tanya lagi, fi ayyi tarikhin nahnul ana minas sanatil hijriyah, dan seterusnya. Banyak sekali komunikasi di sini. Padahal itu pembelajaran belum dimulai. Kadang-kadang hanya untuk tanaqos saja, munaqashah, dialog kita bersama murid-murid kita, umumnya di pondok modern, itu sudah memakan waktu belasan menit, bahkan sampai 20 menit, belum memulai pembelajaran inti. Tapi karakter yang dicapai di situ adalah mumarasah, maksudnya pembiasaan untuk berbicara bahasa Arab. Yang dicapai di situ adalah maharoh kalam, karakter untuk berbicara. Sehingga ketika guru itu banyak mengekspresikan diri, berbicara bahasa Arab, berdialog bahasa Arab di dalam kelas, disitulah muncul yang namanya tasji'ul lughah, motivasi kepada murid-murid, motivasi kepada santri-santri ataupun peserta didik yang ada di dalam kelas, seperti itu. Nah, itu biasanya bagi mubtadiin, bagi kelas pemula, baik kelas 1 sanawiyah, kelas 2 sanawiyah. Namun sudah masuk nanti kelas 3 sanawiyah sampai kepada tingkat aliyah ataupun SMA, itu tentunya lebih kepada mengacu maharoh-maharoh yang lainnya, seperti qiraah, menyuruh santri banyak membaca, kemudian tarjamah, menterjemahkan, kemudian menulis kitabah dan sebagainya macamnya. Teman-teman semua, ustadz-ustazah di pondok-pondok pesantren ataupun para guru-guru yang ada di madrasah-madrasah, menurut saya kalau kita mengajar bahasa Arab ini, kita harus ada keteraturan. Karena ilmu bahasa Arab itu sangat luas sekali. Belum lagi kita nanti mengkaji tentang tarkib, menyusun kalimat, kemudian bagaimana kawaid, tata bahasa, belum lagi nanti masuk kepada majas, peribahasa, ataupun hal-hal terkait dengan ilmu-ilmu bahasa Arab itu sendiri. Jadi harus ada keteraturan. Makanya saya berani mengatakan secara jam pembelajaran bahasa Arab itu tidak cukup hanya 2 jam dalam satu pekan. Tidak cukup. Kecuali ada madah ataupun pelajaran pendukungnya, seperti yang kita temukan di pondok-pondok pesantren. Ada banyak pembelajaran yang mendukung bahasa Arab itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, kita jangan terlalu banyak semangat. Maksudnya semangat kita tidak teratur. Kita mengajar bahasa Arab, impian kita, harapan kita ingin murid-murid kita itu harus begini, harus begitu. Capaian kita banyak sekali, namun kita tidak mengaturnya. Di saat kita mengajar bahasa Arab, kita cukup memfokuskan satu karakter saja dalam satu pertemuan. Apapun itu buku paket pembelajarannya, baik itu tamrin lughah ataupun al-lughah al-arabiyyah baina yadaina ataupun ya buku-buku yang lain lah, baik itu yang ada di madrasah, buku yang disediakan oleh Kementerian Agama. Misalnya ataupun contohnya seperti ini, kita punya judul dalam buku paket itu tentang ta'aruf. Nah, pertemuan pertama kita cukup menargetkan satu karakter saja. Nah, contohnya seperti ini, kita hari ini kita ingin maharoh ataupun karakter membaca, qiraah. Nah, berarti kita fokuskan untuk membaca dan memperbaiki kesalahan-kesalahan daripada bacaan murid-murid kita. Tentunya juga kita ada memiliki teks tambahan selain teks yang ada di buku paket itu, teks yang tidak
berbaris ataupun ada baris-baris yang kita hapus, sehingga itu lebih memfokuskan kemampuan murid-murid kita. Jadi teman-teman semua, inilah menurut pendapat saya tentang metode apa yang paling tepat untuk kita terapkan dalam kita mengajar. Semua jawabannya itu ada pada diri antum-antuna semua, ada pada diri kita sebagai guru. Terkadang kita terlalu terobsesi dengan nama ataupun sebutan sebuah metode, padahal itu sudah kita laksanakan, sudah kita lakukan dalam keseharian kita mengajar. Mungkin kita terpancing dengan namanya ataupun itu bahasa-bahasa asing, sehingga itu karena itu bahasa belum pernah kita dengar, membuat kita seakan-akan wah ini sesuatu hal yang baru, padahal tidak demikian. Nah, saya simpulkan bahwasanya strategi mengajar, metode mengajar yang paling tepat ada pada diri kita semua. Semoga penyampaian saya ini sekiranya bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan bisa menjadi penambahan ilmu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.